Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah giliran kalian yang berzodiak Sagittarius untuk mendapatkan bacaan di tahun 2023. Hai Sagittarius, banyak banget ini Sagittarius di kantor saya ya. Jadi teman-teman saya tuh banyak yang Sagittarius. Bahkan menantu saya juga Sagittarius. Anyway, gak usah ngomong panjang lebar Lucia, mohon maaf. Oke, so saya akan membuka 4 deck kartu. Dan yang pertama adalah ini. Ini adalah Very Tarot deck ya, untuk overall energinya. Berapapun yang harus saya baca, saya akan bacakan. Biasanya sih nggak banyak-banyak, oke. Sebentar ya, my dear. This one. Oke. Sagittarius. Ada yang satu sudah lompat ke sana. I think one more or two more, I don't know. Please give me. This is for my dear friend Sagittarius. Sahabat saya yang selalu nonton bacaan saya, Ibu Ayu. Hai, happy birthday Ibu Ayu. Belated happy birthday. Udah lewat ulang tahun dia, nggak mau dirayain pula. Aduh, never mind. Seven of Autumn sebagai kartu pertama kalian. Oke, biasanya kartu pertama selalu menentukan bacaan selanjutnya. Coba kita lihat. Have patience and don't worry. Sabar, bersabar, dan gak usah khawatir, katanya gitu. Take time to rest and plan your next step. Ambil waktu untuk beristirahat, kemudian memplanningkan atau merencanakan langkah selanjutnya nih apa. Oke. A prudent investment of time or money. Oke. Investasi dalam hal waktu juga keuangan. Oke, ini artinya apa nih? Oke. Tahun 2023 memang di sini disebutin untuk kalian Sagittarius untuk take rest, untuk memplanningkan, merencanakan next step kalian. Tapi bukan berarti, oh kalau gitu kita nyantai-nyantai aja. Enggak, itu bukan Sagittarius banget ya. Sagittarius tuh energinya api, jadi selalu punya semangat untuk menghadapi hidup, menghadapi hari-hari, memplanningkan sesuatu. Ya begitulah kalau orang berenergi api. Seperti itu ya, selalu punya semangat. Tapi di sini disuruh be patient and don't worry. Jadi tahun 2023 bukan saatnya bagi Sagittarius untuk gerasa gerusu. Itu bahasa Jawa tuh, gerasa gerusu. Gerasa gerusu yang saya maksud di sini adalah nggak usah terlalu, apa ya bahasa Indonesianya, terburu-buru kali ya, in a rush, terburu-buru atau kayak maksain kehendak gitu. Karena di sini ditulis have patience, jadi harus sedikit bersabar. Kalau kalian terlalu cepat, mungkin nanti kalian akan meninggalkan yang lain atau melewati yang lain gitu. Jadi kayak banyak hal yang terlewati yang seharusnya kalian juga lalui di 2023. Jadi nggak usah kayak wus gitu, tapi oke, alon-alon aja. Alon-alon asal kelakon ya, orang Jawa bilang ya. Yang bukan orang Jawa bingung ya. Oke, so pelan-pelan, slowly but sure. Tapi iya, ambil waktu sejenak untuk memplanningkan ke depannya nih gimana. Jadi nggak usah terlalu buru-buru, nggak usah terlalu dipaksakan untuk harus hayu, nggak perlu. Tapi investment yang di sini yang dimaksud dengan investment, prudent is investment, itu dalam bentuk time and money. So, nggak cuma keuangan doang, tapi juga waktu. Investment di mana kalian menggunakan waktu yang ada, nggak usah terburu-buru, tapi memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin.
So, 2023 bukan waktunya kalian untuk lari secepat mungkin, enggak. Step by step aja, asal direncanakan dengan matang. Apapun itu. Apapun yang ada di rencana kalian setahun ke depan. Entah apa, satu persatu pasti beda-beda rencananya. Pasti planningnya beda-beda, pasti fokus goalnya juga beda-beda. So, apapun itu yang kalian punya, my dear Sagittarius, please gunakan waktunya secara step by step. Secara pelan-pelan tapi pasti. Ada yang teriak, enggak tuh. Enggak Sagittarius banget. Bener banget. Sagittarius enggak begitu. I know. Tapi kartu pertamanya bilang begitu. Jadi 2023 perlu dipikirin dulu deh matang-matang sekarang step-stepnya gimana. Dan pada saat itu tiba, kalian tahu bahwa kalian melakukannya dengan tidak terburu-buru. Karena kalian juga perlu menginvestasikan waktu kalian untuk hal-hal lain, nggak sekedar ngejar duit doang. Oke? Lanjut di kartu kedua. Seven of Spring, ini adalah energi kalian, energi api, ya. Be assertive. Don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. Kalian punya standar, I knew it. I always knew it. Setiap Sagittarius punya standar. Punya standar masing-masing di mana kalian gak mau lari dari standar itu. It's good, bagus. Di sini juga dibilang, walaupun tadi kartunya bilang, 2023 bukan waktunya untuk buru-buru gitu, tapi juga bukan berarti kalian menurunkan standar kalian. Enggak. Di 2023 yang harus kalian lakukan adalah mempertimbangkan segala sesuatu yang matang-matang sesuai standar kalian, and then menjalaninya satu demi satu. Enggak sekalian gabruk sama-sama gitu, enggak. Apakah itu nggak boleh dilakukan? Iya boleh sih, tapi yang seperti saya bilang, kalian akan kehilangan time, momen-momen, waktu-waktu di mana mungkin ada hal lain yang perlu juga kalian perhatikan. Misalnya kehidupan pribadi, keluarga, apalagi kumpulan kalian. Saya tahu kalian bukan orang yang terlalu suka berkumpul dengan macam-macam orang di dalam satu grup gitu ya. Kalian lebih individualis, tapi bukan berarti kalian bukan team player. Kalian juga team player yang baik. Akan tetapi kadang-kadang kalian terlalu maju, terlalu cepat ya. Sementara yang lain ketinggalan gitu. Mungkin saja yang tertinggal itu justru orang-orang yang penting sebenarnya dalam kehidupan kalian para Sagittarius. So, 2023 apapun yang terjadi, kalian cukup pelan-pelan, nggak usah terlalu ngebut ya. Tapi juga jangan sampai menurunkan standar kalian. Karena you have to stand up for yourself. Ya, 2023 bukan waktunya nunggu orang rame-rame, dan itu juga bukan Sagittarius banget. You can do it by yourself. I believe that, I know that. Karena semua teman Sagittarius saya modelnya begitu. Pengen buru-buru, kecepatan kadang-kadang, tapi sebenarnya suka ninggalin hal-hal perintilan-perintilan kecil di sepanjang jalannya gitu kan. So, 2023 udah diingetin. Oke, gak usah terlalu ngebut ya, tapi pelan-pelan asal sesuai standar. Bisa nggak? Ya mudah-mudahan mau sih didengar kata-kata saya. Nggak didengar juga nggak apa-apa. Oke. Terus yang kemudian juga energi api, tapi ini Ace of Spring, Ace of Wand. It's time to take action. Sih, tetap aja harus ada aksinya, harus ada actionnya. Be fearless and happily pursue your most treasure dream. Oke, waktunya untuk mengejar mimpi kalian. Bener. Tapi mengejarnya dalam tanda kutip ya, nggak wush gitu, tapi pelan-pelan gitu ya. Amazing career opportunities. Ya, 2023 karir kalian maju dengan pesat.
Mungkin tidak seperti yang kalian bayangkan akan secepat kilat, tapi ada kemajuan tentu saja. Dan itu saatnya kalian bisa mewujudkan impian kalian selain hanya mengejar karir aja. Pasti ada mimpi-mimpi lain yang ingin kalian kejarkan. Nah, itu juga bisa dikejar. Oke, Sagittarius. Lanjut dengan energi udara dengan Three of Winter. Three of Sword. Oh, okay. Never mind. Reach out other for comfort and love. You will grow stronger from this situation. Sadness that will heal with time. Well, kalau ada Three of Sword, di kartu ini terlihat sangat positif, tapi di kartu lain kalian bisa melihat betapa itu menyakitkan. Ada peristiwa yang membuat kalian sedih. Yap, I have to say that. Saya harus menyampaikan itu juga. Tapi my dear Sagittarius, perlu kalian tahu saya sudah melakukan hampir semua 12-12-nya. Tinggal beberapa doang yang belum bacaan tarot untuk 2023. Dan gak ada satupun dari bintang-bintang, dari zodiak-zodiak yang sudah saya bacakan itu gak ada kesedihannya. Pasti ada yang meninggalkan, ditinggalkan, kesedihan, bla bla bla. Ya, itu namanya kehidupan, oke. Tapi kan di sini disebutin kesedihan yang kalian alami akan sembuh dengan sendirinya dengan seiring berjalannya waktu. So 2023 ya ada peristiwa sedih, tapi come on, gak cuma Sagittarius aja kan. Orang lain yang bukan Sagittarius juga pasti ada kan. Ya kali dari Januari sampai Desember seneng terus, gak mungkin kan. Kalian tahu itu seumur hidup kalian, berapapun umur kalian, kalian sudah tahu itu di setiap tahun, di setiap masa selalu berganti-ganti, panas dan hujan, sedih dan senang. So iya, 2023 ada kesedihan, tapi katanya bisa sembuh dengan waktu. So means kesedihannya nggak terlalu berat juga sih. Dan ada orang yang bisa membantu kalian untuk sembuh dari kesedihan tersebut. Oke. Dan ada apa lagi di kartu terakhirnya? Ini adalah Awakening dan ini adalah The Hangman. Kalau di kartu lain ini adalah The Hangman. Sesuatu yang tertunda, penundaan. Apa yang tertunda? Coba kita lihat. Change the way you are looking at the situation. Embrace your uniqueness, a temporary pause in the action. Lucu ya, tadi disuruh now is the time to take action, tapi di sini ada pause, ada penundaan. Yang saya selalu bilang, The Hangman selalu tentang penundaan. Oke, ada yang tertunda tidak bisa kalian lakukan di tahun 2023. Apakah itu sesuatu yang baik? Well, tergantung cara pandang kalian, katanya gitu. Ubah cara pandang kalian untuk melalui satu hal yang buruk. Anything happen for the reason. Segala sesuatunya berlangsung karena alasan. Saya tidak pernah percaya kebetulan. Saya ketemu kalian ketemu channel ini bukan kebetulan. So, yang di 2023 kesedihan itu memang harus terjadi. Penundaan ini harus terjadi. Tapi bukan berarti itu adalah end of the world, itu adalah akhir dari segalanya. Tidak, masih dapat berlangsung karena penundaannya sementara. The Hangman tidak pernah menetap. Tapi apa sih yang yang menetap di dunia ini? Nggak ada kan. Segala sesuatunya tidak menetap, berganti-ganti. So, apapun yang terjadi di 2023, sebuah penundaan, sebuah kesedihan, atau apapun itu juga akan berlalu. This shall pass too. Ini juga akan berlalu. Ya, oke. Lanjut dengan deck yang kedua, Rider Waite Tarot. Coba kita buka apa pesannya untuk my dear Sagittarius. Apapun yang lompat di sini akan saya bacakan ya.
Tapi kalau semuanya lompat nggak lucu juga saya bacain 70-an kartu. Enggak lah ya. Ya paling 7 kartu. This one no. Belum katanya. Ya itu dia. Oke, what is this? Oh, the lovers. Wow. Ada Sagittarius yang nunggu jodoh? Beberapa zodiak juga sama dapat jodoh juga ya. Nggak semua sih. Tapi beberapa dapat jodoh. Oke. Thank you. Fine. A king of sword. Ada king of sword. Ada hal baru, ada orang baru, ada kejadian yang benar-benar brand new yang belum pernah kalian alami, ketemu orang baru yang belum pernah kalian temui sebelumnya, datang di 2023. Untuk apa? Bukan untuk sesuatu hal yang buruk, tapi untuk membuat kalian melalui hal-hal sulit dengan lebih baik. Oke? Hal baru tersebut berlangsung pertengahan sampai akhir tahun. Spesifik amat ya pesannya. Never mind. Kadang-kadang emang spesifik sih ya. Pertengahan sampai akhir tahun. So, di masa-masa tersebut, orang tersebut memang dihadirkan di dalam kehidupan kalian untuk membantu kalian. Sagittarius boleh dicatat. Ntar pertengahan tahun sampai akhir tahun kejadian atau enggak, boleh komen lah ya nanti. Kan ada bacaan bulanan ya. Oke, so pertengahan tahun sampai akhir tahun akan ada orang baru atau hal baru yang akan datang ke dalam kehidupannya Sagittarius dan membantu Sagittarius di masa sulitnya. That's a good thing. Yeah. Karena kartu selanjutnya adalah Six of Cups. Six of Cups ini berarti memang sesuatu yang penuh cinta, penuh rasa perhatian, care gitu kepada Sagittarius dan the big person. Pesannya adalah it's a big person. Big person means bukan orangnya besar badannya, bukan, tapi orangnya punya hati besar, punya cinta besar, punya rasa perhatian yang besar, dan dia masuk ke dalam kehidupannya Sagittarius, memberikan perhatian, memberikan cinta, memberikan bantuan. Nggak selalu melulu tentang jodoh ya, walaupun ada kartu jodohnya di situ ya. Tapi ini bisa juga kolega, teman kerja, teman di lingkungan, atau apapun itu. Tapi memang orang tersebut adalah baru bagi kalian. Atau mungkin orangnya lama, tapi halnya baru yang dia bawa kepada kalian. Mengerti ya? Something new, nggak selalu melulu orangnya yang benar-benar baru, tapi mungkin ada hal baru yang dia bawa. Dan itu dengan penuh cinta kepada Sagittarius. That's a good thing. Okay. The Lovers, sudah jelas. Ada? Ya. Sagittarius yang masih single dan mengharapkan pasangan akan mendapatkan pasangan? Iya, di 2023. Oke. Siapa? Hayo yang masih single, oke? Dan ini bukan sembarangan orangnya, karena dia datang memang dengan maksud dan tujuan yang baik. Karena semesta yang menyatukan. Bukan keinginannya dia bahkan, mungkin juga bukan keinginannya Sagittarius, tapi karena semesta memberi jalan, dan ini bisa kejadian, gitu. The Lover selalu bicara tentang sebuah ikatan, sebuah komitmen, sebuah persetujuan antara dua orang. Oke, tentu saja bisa kalau dihubungkan dengan percintaan ini dengan jodoh, tapi juga yang namanya jodoh dalam tanda kutip bisa rekan bisnis juga bisa. Soulmate, soul trap, soul brother, soul sister, itu bisa aja ya. Dan ya, ada keengganan, ada Four of Cups di sini, ada keengganan untuk Sagittarius menerima orang tersebut atau ide orang tersebut atau hal yang dibawa oleh orang tersebut, karena hal itu brand new, betul-betul baru, tapi keengganan itu perlu dipikirin lagi Sagittarius. Siapa tahu kesempatan itu atau sesuatu yang baru itu bukan hal buruk. Mungkin bisa dijadikan sebuah permulaan untuk sesuatu yang baik di kemudian hari. Ya, keengganannya si Sagittarius menerima ini ya seperti yang saya bilang ya, saya ulang ya, pertengahan sampai akhir tahun ya.
Jadi bukan awal-awal bulan gitu ya, awal-awal tahun gitu ya, tapi pertengahan. Ada keengganan di diri Sagittarius untuk nerima hal baru tersebut. Ya terserah sih mau terima atau tidak, itu pilihan kalian. Tapi intinya sih pikirin aja, siapa tahu itu sebuah kesempatan, sebuah opportunity untuk hidup kalian. Oke? Well, untuk beberapa masalah, beberapa perdebatan, beberapa pertikaian selesai di 2023. So yang kemarin-kemarin itu udah nggak ada lagi ya, selesai di 2023. Awal-awal tahun malah sudah bisa selesai. Hati-hati di awal-awal tahun juga ini, kalau yang saya lihat dari Seven of Swords ini, beberapa hal atau orang ya, atau masalah atau apapun itu bisa mencuri kebahagiaan kalian di awal-awal tahun ya. Karena ada, iya, tidak semua orang happy kalau kita happy, bener nggak? Ada orang-orang tertentu yang kepengennya sih mencuri kebahagiaan. Oke, so be careful. Awal-awal tahun itu bisa saja terjadi, tapi ya udah. Kalau buat saya sih mau dicuri kayak kebahagiaan saya, sono ambil aja kalau bisa. I'm happy with myself gitu ya. Harusnya kita tuh happy dengan apapun yang kita punya, walaupun mungkin orang ingin mengambil kebahagiaan kita gitu. Nggak bisa. Kebahagiaan itu sebenarnya ada dari diri kita sendiri. Jadi siapa yang mau curi? Tapi memang beberapa hal atau beberapa orang memang muncul untuk berusaha merusak lah ya kebahagiaannya Sagittarius gitu. And then it makes you unhappy for sure, dan ngerasa kayak nggak enak posisinya. Tapi itu hanya di awal bulan kok ya. Ke tengah ke sana sih masih oke lah, udah oke lah ya, nggak masalah. So cuma sedikit aja permasalahan di awal tahun, tapi tengah kesananya sih oke ya. Baik, itu yang kedua ya. Yang ketiga saya pakai Wheel of the Year card, dan ini apa yang menjadi pesan dari semesta atau message from the highest good untuk Sagittarius. Thank you. Sudah ada 2. Oke. Lagi ya. Thank you. Lagi. Yang pertama adalah Ace of Swords, tapi terbalik. Situasi di mana kalian ngerasa tidak berdaya menghadapinya, oke? Tapi saya bilang kan tadi cuma awal-awal tahun doang kok, kesananya masih oke. Dan pesan dari semestanya adalah come on, just cheer up my dear Sagittarius. Apapun itu tetap akan berlalu loh, tetap akan nggak akan bikin kalian jatuh nyusruk gitu, nggak, biasa aja. Oke? So ketidaknyamanan kalian itu hanya sebentar, nanti juga akan berlalu. Ada Six of Cups. Saya selalu, kalau melihat kartu ini, saya selalu bilang ini sawang sinawang kalau bahasa Jawa gitu ya. Sawang sinawang tuh gini, kalian melihat orang lain, hidup orang lain mungkin lebih baik dari kalian, tapi sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Mungkin pada saat kalian lagi nggak nyaman, pada saat kalian lagi nggak happy, terus kalian ngelihat kayaknya hidup orang lain oke banget nih, kok saya enggak gitu ya. Nggak, sebenarnya nggak seperti itu my dear Sagittarius. Itu hanya gelombang hidupmu aja. Tapi Six of Cups di sini sebenarnya untuk refleksi diri aja sih ya. Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau, tapi kalau kalian merefleksikan ke dalam kehidupan kalian sendiri, kalian akan tahu bahwa hidup kalian pun luar biasa. Oke, jadi pesannya sama semesta yaitu tadi sawang sinawang, jangan ngelihat rumput tetangga lebih hijau terus gitu lah ya pesannya. Oke, dan yang terakhir pesannya adalah what is this? Ace of Pentacles yang terbalik ya. Kesulitannya juga ada ini di awal bulan ya. Di segi karir, keuangan, dan bisnis awal bulan lagi, awal tahun ya. Cuma semesta mau bilang nggak apa-apa, ini cuma permulaan tahun aja seperti itu Sagittarius. Terusannya sih
bisa kalian lalui lah. Awal-awal tahun memang selalu terasa lebih berat, paling 3 bulan pertama di tahun 2023, seterusnya sih oke ya, seterusnya sih fine-fine aja. Oke, so don't worry, be happy my dear Sagittarius. Itu dari pesan dari semesta. Kemudian apa yang menjadi hope, ada apa yang menjadi harapan buat kalian di 2023 para Sagittarius? Maafkan saya. Oke. Saya sebenarnya udah kelelahan nih bikin banyak banget readingan hari ini, but it's okay. Saya mau ngambil cuti minggu depan, so tidak ada PR buat saya, sehingga saya harus membuat semua readingan ini untuk kalian. Paling tidak minggu depan semua 12 bintang sudah tercapai. Oke. So, what is your hope? Hope yang pertama, reflection. Barusan ngomong. Bener kan? Barusan saya ngomong dengan adanya Six of Cups yang saya bilang tadi, sawang sinawang ya. Melihat hidup orang lain lebih baik, melihat rumput tetangga lebih hijau, akhirnya ujung-ujungnya apa? Please refleksi ke dalam diri kalian sendiri. Karena semua itu kelihatannya nyata, tapi sebenarnya you never know. Kalian nggak pernah tahu apa yang sebenarnya orang-orang alami ya. Karena hidup orang masing-masing gitu kan, dan tanggung jawab masing-masing juga. Jadi ya udah, self reflection aja. Hidup kalian luar biasa kok. Jangan hanya gara-gara kalian mendapatkan mungkin sedikit kesulitan atau sedikit ketidaknyamanan terus akhirnya ngerasa down dan hidup orang lain terlihat lebih indah, padahal sebenarnya enggak. Self reflection aja jadinya ya. Oke, lanjut dengan The Star, hopes tentu saja. The Star ini lambang untuk masa depan. So ya, tentu saja ada hope, walaupun mungkin bulan-bulan pertama tahun 2023 akan agak sulit untuk kalian para Sagittarius, tapi selalu ada harapan. Dari tadi juga saya udah ngomong, ada harapan. Itu paling cuma 3 bulan pertama, kesananya sih udah oke. Ada harapan untuk sesuatu hal yang lebih baik bahkan. Oke. Dan Ace of Wands, growth. Oke, kalian bisa bertumbuh. Kepribadian kalian bisa bertumbuh menjadi jauh lebih baik dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan kalian di awal tahun 2023. Tentu saja. Dan lanjut dengan Knight of Swords. Tulisannya di bawah drama. Ya kali Sagittarius create drama. Mungkin kadang-kadang kalian nggak tahu bahwa kalian sebenarnya create drama tanpa kalian sadari, ya kan? Tapi itu bukan sesuatu yang jelek menurut saya. Di kehidupan perlu drama juga kadang-kadang ya. Cuma ya udahlah, drama juga pasti akan ada endingnya. Emangnya dia berseri-seri, berepisode-episode nggak ada endingnya? Apa tuh dulu ada tuh sinetron yang sampai berseri-seri kayak nggak habis-habis, tapi akhirnya habis juga kan? So ya drama kehidupan juga bakalan, yang jelek-jelek juga bakalan selesai kok. So don't worry. Oke, ada Two of Wands, ada Vision. Oke, Vision untuk kalian para Sagittarius. Kalau yang saya udah dari tadi ngomongin ya, awal tahun bagaimana, pertengahan tahun sampai akhir tahun bagaimana, that's the vision. So ya, vision itu mungkin disampaikan lewat bacaan ini, atau kalian menemukan sendiri, dan sudah punya hope aja lah, punya harapan yang baik saja. Dan yang selanjutnya, intuition, the High Priestess. Ikuti intuisi kalian. Dan ini juga bilang, the High Priestess itu bilang bahwa semesta memang sudah mencanangkannya untuk kalian. So, ikutin aja. Oke, ikutin kata hati juga. Tadi juga harus merubah cara pandang ya. Kemudian self-reflection juga ya. Dan yang terakhir adalah justice atau balance. Banyak hal yang akan berpihak kepada kalian tentu saja. Sebagai balance, sebagai justice, sebagai keadilan untuk kalian. Beberapa hal yang memerlukan kayak legalitas juga akan selesai di 2023 kalau kalian memerlukan itu.
Ya kayak kontrak-kontrak dan mungkin apa ya, proyek bisnis gitu juga ada di tahun 2023. Ada harapan untuk itu, dan ya keadilan berpihak pada kalian, so semesta berpihak pada kalian sebenarnya. Oke, my dear Sagittarius, sudah 4 deck kartu saya bacakan untuk kalian. Saya tidak akan memberikan yes or no seperti biasa karena itu untuk monthly ya, untuk bulanan. Yang sekarang saya hanya akan buka 2 kartu sebagai penutup. Yang satu adalah dari Archangel Message, yang satu lagi Monology Oracle Card. Oke. Spiritual Understanding. Oke. 2023 memang secara spiritual itu sangat berpengaruh untuk kehidupannya Sagittarius. Spiritually, secara spiritual. Di sini ditulis Archangel Raziel, I am bring you esoteric information and symbol and helping you understand spiritual threat. So, ya, secara spiritual akan sangat berdampak kepada kehidupannya Sagittarius. I don't know siapa yang nonton ini, but semoga ini resonate untuk kalian. Buat saya sih intinya sebenarnya semesta lagi ngasih kalian kayak pelangi ya, nano-nano ya, sesuatu yang silih berganti naik turun seperti itu. Dan 2023 berasa banget, malah mungkin lebih berasa dibandingin 2022, khusus buat kalian Sagittarius. Oke, dan yang terakhir Monology Oracle Card untuk kalian para Sagittarius. Oke, this one. A personal issue reaches the resolution. Oke, personal issue ya akan ada resolusinya tentu saja. Oke, so 2023 cuma berat di depan untuk Sagittarius. Selanjutnya it's okay. So, nggak usah terlalu mikirin segitunya ya. Yang saya bilang tadi aja, jangan terlalu ngebut, pelan-pelan. Tapi pasti pelan-pelan asal sesuai dengan standar kalian para Sagittarius. Nggak usah ngejatohin harga juga gitu ya. Oke, so my dear Sagittarius, that's all for now. Sekian aja bacaannya. Kita bisa ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.